Shalom, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita bertumbuh menjadi semakin menua, growing older. Ya. Kalau kita lihat seorang anak kecil ketika dia menjadi remaja, dia mendapatkan hal baru tapi kehilangan beberapa hal. Kelucuannya hilang, tetapi dia punya kesempatan untuk bergaul lebih luas. Ketika seorang memasuki masa pemuda, dia meninggalkan masa remaja, ada saat-saat di mana dia akan merindukan masa remaja karena di masa remaja dia bisa bermain tanpa banyak tanggung jawab, dan ketika masa muda dia harus berjuang dan belajar menyiapkan karir. Ketika dia berkeluarga untuk mulai berkarir, punya anak, punya tempat tinggal, dia punya lebih banyak kemampuan mengkontrol banyak hal, tapi dia kehilangan waktu bebas dengan teman-temannya, hidup untuk mencoba ini dan itu. Demikian juga ketika kita semakin tua, semakin menuju saat-saat pensiun, bahkan sesudahnya, ada yang hilang, ada juga yang kita dapatkan. Ada orang-orang di dalam perjalanan itu dia bersyukur kepada Tuhan, ada banyak hal baru. Tapi ada yang merasakan kalau sudah makin tua, apalagi makin turun kondisi badan, muka berkerut, rambut hilang, orang merasa itu perjalanan ke lembah yang kelam, bukan menjadi cahaya yang besar. Dan ini tidak tergantung apakah orang itu punya uang atau tidak. Pernah kita lihat juga seorang yang punya kekayaan besar, nama baik, lalu gelar yang tinggi, kekuasaan yang hebat. Ketika masa tuanya, ketika hal-hal itu hilang, apa yang begitu berharga hilang, dia benar-benar merasa semua menjadi kelam, merasa dipinggirkan, tersisih, tidak dianggap penting oleh orang, tidak jadi lagi pusat perhatian. Saudaraku, saya ingat Yesaya 46 ayat yang keempat yang mengatakan, sampai masa tuamu, ya, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan dirimu. Dunia berubah. Kita mengalami perubahan-perubahan. Growing old itu tidak bisa kita sangkali. Tapi ada saat-saat, pada saat-saat itu memang kita akan tenggelam karena kita masih ada yang hilang dan sedih. Tetapi ada satu hal yang bisa menolong kita, yaitu kita menyadari ada satu yang tetap di tengah semua perubahan, yaitu Allah kita yang begitu menyayangi kita. Menyayangi Anda dan saya, memegang tangan kita, memeluk, melindungi, mendidik kita dari masa ke masa. Ada yang hilang, ada yang didapat. Semakin lama makin banyak yang kosong dari hidup kita, semakin penuh kita merasakan kasih-Nya yang terus menggendong, menanggung, melindungi kita. Pilihan di tangan Anda dan saya. Apakah menjalani hari-hari ke depan dengan rasa kelam atau melihat menuju cahaya yang lebih indah? Itu kan sangat tergantung juga berapa jauh kita sudah merasakan Tuhan begitu peduli pada kita. Berapa jauh Tuhan sudah memberikan pada kita banyak hal sehingga kita bersyukur. Sehingga kita juga akan menjalani masa di depan sana. Apapun terjadi, dengan hati juga yang mau bersyukur, mau berbagi pada orang lain. Mencerminkan apa yang Tuhan sudah lakukan pada diri kita. Perjalanan kita mungkin masih panjang. Pada akhirnya kita akan kembali ke rumah Bapa. Dan sepanjang masa ini adalah masa merasa bahwa Dia kemarin menjaga, hari ini tetap bersama kita, besok juga aku tetap menjaga engkau. Sampai ketika rambutmu memutih pun, rambut hitam berganti putih, tapi setiap lembar itu tanda kebijaksanaan, hikmat yang Tuhan sudah berikan pada Anda dan saya. Hari ini saya mengajak Anda, di tengah semua kesusahan, kesedihan, kebimbangan kita, dan berbagai hal yang tidak enak, maukah kita tengok hal-hal yang indah yang sudah Dia lakukan. Berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Dan hari kita memuji Tuhan dan katakan, Allahku baik. Semua boleh berubah, Allahku tetap baik. Allahku tetap mengasihi aku dan aku mau belajar lebih mengasihi Dia. Sehingga ketika kita tidak punya pikiran yang tajam, tenaga tidak kuat, dan kita lebih banyak sakit, sekurangnya tangan bisa dipakai berdoa, bukan untuk meraih segala, tapi berdoa, menyerahkan kepada Dia segalanya. Dan lebih daripada itu, kita bisa mendoakan orang-orang lain bagi keselamatan mereka, kesehatan mereka, dan bagi berkat-berkat
serta pertumbuhan mereka di dalam Tuhan. Tuhan berkati Anda.